Di sini gue pengen sharing ke teman-teman 4 prinsip keuangan yang merubah kehidupan financial gue. Jadi gue berangkat dari 0 ke 1 juta dolar pertama seperti ya tagline-nya di luar sana. Tapi di sini gue pengen bagiin ya, apa pola pikir keuangan yang sebenarnya selama dari 0 sampai ke 1 juta dolar ini gue terapin. Gue harap teman-teman bisa catat, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Jadi yang pertama itu, uang itu ada harganya. Misal di sini gue ada pegang uang 100 juta. Ya terusnya gue pengen beli barang A ya, ini barang pure konsumtif yang nggak gue pakai buat kayak gimana-gimana, pure buat having fun. Yang teman-teman harus pikirin, uang itu selalu ada harganya. Maksudnya kayak gimana? Kalau misal gue spend 100 juta ini ke barang A ini, maka gue seharusnya bisa spend 100 juta ini ke sesuatu yang lebih produktif. Jadi kita sebut ini sebagai opportunity cost. Ya teman-teman kalau spend ke sesuatu yang unproductive, yang sesuatu yang tidak menghasilkan, itu harusnya bisa menghasilkan yang lain. Nah prinsip yang pertama itu opportunity cost. Ya uang itu selalu ada harganya. Ya jadi teman-teman nggak bisa secara sukarela hamburin. Ya karena setiap lu hamburin uang atau setiap lu hamburin sesuatu, itu selalu ada nilainya. Risk free rate ya, alias 6,5%. Apapun yang lu spend, itu lu harus hitung returnnya bisa berapa. Unless lu pengen spend it for fun atau apa, itu beda cerita. Tapi di sini kan kita bicarain tentang financial. Yang kedua, the best money you can make is the money you can get away with. Jadi maksudnya kayak gimana? Uang terbaik yang lu bisa hasilin itu uang yang nggak bikin hidup lu itu terikat. Jadi kalau money you can make is the money you can walk away with. Uang terbaik yang lu bisa hasilin itu uang yang kalau lu nggak terikat sama uang ini. Jadi in this case, kalau 20 juta ini lu terikat, misal lu harus datang kantor dari Senin sampai Minggu, lu nggak ada break, ya lu nggak ada waktu buat have fun dan sebagainya, this is not worth it. Jadi salah satu pelajaran yang menurut gue cukup worth it, atau cukup layak ya buat diperhatiin itu. Karena yang ketiga itu belajar cari active income dulu sebelum mencoba buat everything passive. Jadi nggak ada yang namanya itu passive income. Ya passive income itu bullshit. Karena gini guys, passive income itu bukan purely passive, nggak ada yang 100% passive guys ya. Seandainya lu taruh duit lu ke, let's say lu taruh ke BBCA pun ya, terus lu dapat dividen, orang bilang itu passive, itu nggak 100% passive, itu mungkin 99,9% passive. Kenapa? Karena kan lu harus terima dulu, lu harus buy dulu BBCA-nya, lu harus sell, lu harus pantau chartnya. Jadi nggak ada yang namanya itu passive income. Yang ada itu active income itu semakin dikit. Jadi kalau kita bilang lu harus kerja secara aktif ya, lu harus ke kantor dan sebagainya, itu kita bilangnya sebagai active income. Tapi kalau misal lu di sana, misal lu jumlah workload itu sangat sedikit, ya misal buat lu active income ini butuh 100 unit energi. Sedangkan buat lu cari passive income ini, ya mungkin ini butuh 10 unit atau 5 unit. Jadi nggak ada yang namanya itu passive income, dan belajar buat cari active income dulu. Jangan terobsesi sama yang namanya itu passive income. Jadi ada yang keempat, yaitu scared money don't make any money. Uang yang takut alias uang yang kalian protektifin ini nggak menghasilkan uang, alias uang ini unproductive. Jadi kita bisa bilang scared money is unproductive money. Jadi uang yang kalian tidak gunakan untuk menggunakan lebih baik uang, karena kan kalian kerja buat dapat uang. Ya uangnya juga harus kerja buat menghasilkan uang lagi. Jadi nggak bisa sekedar oh gue kerja buat cari uang, terusnya uangnya gue biarin nganggur aja, gue taruh ya misal di deposito dan sebagainya. Itu oke ya buat safety net tuh oke. Tapi kalau lu berlebihan ya, lu pegang cash yang sangat-sangat banyak buat awal-awal teman-teman yang baru merintis, gue sangat tidak merekomendasikan. Kenapa? Karena potential return yang lu bisa hasilin lewat uang yang lu protect itu sangat-sangat jauh guys upside-nya ya. Jadi